yang itu melibatkan anak-anak dengan tentunya bahagia. Karena apa Bun? Terutama anak usia dini, pendidikan anak usia dini, konsep bahagianya, perasaan bahagianya itulah kebutuhan utama yang harus dikembangkan, bukan kebutuhan yang lainnya. Parents hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda? Semoga tetap semangat untuk membersamai anak-anak agar menjadi generasi yang sehat akal, sehat mental. Ayah bunda, hari ini kita akan berdiskusi tentang pengasuhan, karena pengasuhan ini nggak akan berhenti ketika anak-anak kita sudah dilahirkan ya ayah bunda ya. Sampai dewasa ilmu pengasuhan kita sebagai orang tua harus terus kita update, kita upgrade begitu. Terkait dengan pengasuhan ayah, nah ini banyak sekali yang masih kita menggunakan mindset ataupun pola asuh lama. Biasanya kalau ayah itu fokusnya adalah hanya kerja cari nafkah, kemudian yang mengasuh anak adalah ibu yang ada di rumah. Konsep ini sangatlah tidak tepat ayah bunda. Nah, lalu bagaimana sekarang kita kalau mau mengajak ayah untuk ikut dalam pengasuhan anak kita? Karena selama ini ritmenya sudah dengan ibu, begitu ya. Mulai dari bangun pagi sampai tidur itu biasanya semuanya dengan ibu. Nah, lantas sekarang kita ingin mengubah bahwa ayah ini ikut terlibat dalam pengasuhan. Bagaimana tips dan triknya, Bun, agar agar para suami ini bisa optimal untuk mengasuh anak-anak juga. Ada 5 hal Bun yang harus kita perhatikan ya Bun ya. Yang pertama adalah beri kepercayaan. Ini memang berat Bun, karena selama ini mungkin sudah sejak dari hamil kita yang mengandung, kemudian kita yang memandikan dan sebagainya begitu. Kemudian saat pintu terbuka untuk memasukkan ayah dalam pengasuhan ini baru masuk begitu ya Bun ya. Kemudian kita nggak ngasih kepercayaan. Nah, saat kita tidak ada kepercayaan kepada ayah bahwa ayah bisa turut andil, bahwa ayah juga bisa mengasuh anak, maka nanti akan tidak terjadi kesinkronan dalam mengasuh anak. Maka di sini peran bunda percaya bahwa bahwa suami kita mampu mengasuh anak-anak, karena memang fitrahnya ayah adalah pemimpin. Kalau dalam madrasatul ula, kalau dalam pendidikan, ayah kepala sekolahnya, kita sebagai ibu atau istri adalah gurunya. Maka tidak ada alasan kalau kita tidak memberikan kepercayaan kepada ayah. Yang kedua ini Bun, jangan menghakimi. Nah, jangan menghakimi ini biasanya lewat kata-kata begitu. Contoh hal teknis seperti ini Bun. Anak-anak selama ini kita asuh tanpa, misalkan makan di dalam rumah. Saat dengan ayah makannya diajak di luar rumah, kemudian main kotor dan sebagainya. Lalu di situ muncul ucapan kita sebagai orang tua, sebagai ibu begitu ya. Nah, ayah sih biasanya kalau sama mama itu begini ya. Kalau sama ayah begitu. Jadi gini deh, anaknya gini deh. Nah, itu penghakiman, Bun. Saat lisan kita sudah menghakimi ayah, sudah menghakimi suami, maka di situ ayah sudah akan down, ayah sudah merasa tidak dipercaya, maka keikutsertaan untuk lebih dalam mengasuh anak itu akan mundur dengan teratur. Maka Bun, ayo Bun, buka peluang, jangan ada penghakiman kepada ayah. Next Bun, yang ketiga nih, yang ketiga adalah beri tugas. Sejak kita sudah menjadi suami istri, maka haruslah kita berbagi tugas dengan ayah. Tugas apa saja yang harus dikerjakan oleh ayah. Jangan hanya semata-mata ayah dibebankan dengan mencari nafkah saja. Tidak ya Bun ya, tapi dalam segala hal. Termasuk hal-hal teknis saat misalkan ayah minimal satu pekan sekali ayah menjemput anak sekolah. Di hari yang lainnya adalah aku. Atau misalkan ayah anaknya mengantarkan anaknya les atau untuk mengantarkan anaknya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dalam satu pekan berbagi tugas, minimal ayah ada tanggung jawab untuk membersamai anak, memiliki kegiatan bersama anak untuk pendampingan aktivitasnya. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini harus jadi prioritas, Bun. Ayah dan bunda ini nggak bisa kalau menahan sendiri atau memikirkan sendiri anakku seperti apa, mau dibawa kemana, kemudian hobinya apa, bagaimana kita menggali potensinya. Itu enggak bisa kalau sama-sama
berbicaranya di dalam hati, tetapi harus dikomunikasikan setiap hari. Kejadian apapun yang terjadi dengan anak itu dikomunikasikan dengan ayah, karena ayah juga memiliki peta konsep tersendiri, ayah juga memiliki cara berpikir sendiri, yang tentunya kita sudah tahu bahwa cara pikir ayah lebih logis daripada ibu. Dan kemudian yang kelima adalah playdate. Apa nih playdate, Bun? Playdate ini adalah main bareng. Upayakan dalam setiap satu pekan ayah bunda bersama-sama keluarga adalah memiliki satu hari bermain atau satu waktu bermain yang tidak yang tidak harus keluar rumah menghabiskan uang banyak, tidak, Bun. Tapi agendakan saja, misalkan di setiap akhir pekan, di setiap hari Ahad, ayah tidak boleh memegang gadget, ibu tidak boleh memegang gadget, semuanya no gadget, bercocok tanam, membersihkan rumah, ataupun berkegiatan yang lainnya yang itu melibatkan anak-anak dengan tentunya bahagia. Karena apa, Bun? Terutama anak usia dini, pendidikan anak usia dini, konsep bahagianya, perasaan bahagianya itulah kebutuhan utama yang harus dikembangkan, bukan kebutuhan yang lainnya. Nah, ini tips dan triknya ya, Bun. Semoga bunda yang baru terbuka mindsetnya untuk melibatkan ayah dalam pengasuhan nih mampu melakukan ini, sehingga ayah bukan hanya start di awal kemudian mundur lagi, tetapi ayah start kemudian melaju dengan maksimal, melaju dengan cepat. Nah, itu tadi, Bun, 5 tips dan trik bagaimana melibatkan ayah terlibat dalam pengasuhan. Semoga ayah dan bunda memiliki mindset yang sama, mengambil peranan yang sama, karena semuanya adalah untuk kesuksesan anak-anak. Kesuksesan dan tentunya bukan hanya dunia, tetapi kesuksesan di akhirat. Semoga bermanfaat. Share bila penting channel ini. Salam Parents Hebat.